Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian, gak terasa bentar lagi kita masuk lagi bulan Ramadan. Perasaan baru kemarin puasa ya Bu, udah mau puasa lagi. Baru kemarin lebaran, udah mau lebaran lagi. Baru kemarin tawakuf. Saya ingat kemarin tawakuf panggungnya di sini ya Bu ya. Ya. Waktu bergulir bulan depan udah tawakuf lagi. Ibu merasakan waktu bergulirnya lama apa cepat? Cepat ya. Kata Nabi, di antara tanda datangnya akhir zaman ketika waktu ke waktu terasa begitu cepat. Salah satu tanda akhir zaman ya taqarrabaz zaman. Kalau tahun ke tahun terasa kayak sebulan. Bulan ke bulan terasa kayak seminggu. Minggu ke minggu berasa kayak sehari. Hari ke hari berasa kayak sejam. Kan gitu ya? Baru bangun subuh udah malam lagi. Nah, di antara tanda akhir zaman kata Nabi ya taqarrabaz zaman. Ketika waktu ke waktu terasa begitu cepat. Maka dengan bergeraknya waktu begitu cepat dan sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan dan sekarang kita sudah berada di penghujung zaman, maka kita harus menyiapkan bekal dari sekarang. Ada satu nasihat dari Imam Abu Darda. Ibu kenal sama Abu Darda? Kenal namanya doang, kenal orangnya. Kata beliau, kata Imam Abu Darda, inna safarul qiyamati tawil fakhuzu ma yuslihukum. Perjalanan menuju hari kiamat sangat panjang. Perjalanannya panjang, melelahkan, sulit, sukar, banyak banyak huru haranya. Maka ketika hidup di dunia, fakhuzu ma yuslihukum. Ambil, kerjain perkara yang bawa maslahat. Kalau yang bawa mudorot tinggalin. Kalau yang nggak bawa manfaat apa-apa tinggalin. Tapi kalau perkara itu membawa kebaikan, membawa maslahat, maka kerjain. Apa pesan Imam Abu Darda? 3 kata beliau. Pertama, sumu yauman syadidan harri li harri yaumin nusyur. Bekali diri kita. Ambil perkara yang maslahat buat kita sebagai bekal menuju akhirat. Yang pertama, berpuasalah di hari yang panas untuk menghadapi panasnya hari kebangkitan. Kita kalau puasa di dunia Bu, sekalipun hawanya panas, nyari yang adem rada gampang. Di luar panas terik, kita masuk aja ke rumah. Kita pasang kipas, kita pasang AC. Di jalanan panas, kita masuk ke mobil adem. Ya, jadi kalau panas di dunia, cari ademnya gampang. Tapi nanti ketika di hari kiamat, bahkan dikatakan matahari hanya berjarak sejengkal dari kita, gak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amal-amal soleh kita. Salah satunya apa? Sumu yauman. Berpuasalah di hari-hari yang panas untuk menghadapi panasnya hari kebangkitan. Besok sebentar lagi kita akan puasa. Apa yang harus kita siapkan buat puasa besok supaya puasanya sebenar-benarnya puasa? Pertama, puasa yang harus kita lakukan jelas, gak boleh makan, gak boleh minum. Karena banyak ibu orang-orang yang ngaku beriman, yang ngaku agamanya Islam, pas bulan Ramadan nggak puasa. Ini, Bu, enakan ini apa itu? Jawabnya sesuai yang saya sebut. Enakan ini apa itu? Itu. Emang kalau nunjuk ke sayanya jatuhnya itu, tapi jawab sesuai omongan saya. Ini apa itu? Ini. Gitu.
Mentang-mentang jauh itu, padahal yang dimaksud ini. Begitu aja keder ya Bu ya. Gitu ya. Jadi pertama, puasa itu yang harus kita siapkan, emang nggak boleh makan, nggak boleh minum. Udah jelas. Puasa menahan hawa nafsu, nggak makan, nggak minum, dan dari hal-hal yang diharamkan. Karena banyak orang-orang beriman yang dia itu ngakunya beriman, puasanya kagak. Dari mana ketahuannya? Dari sendalnya siang-siang ada di warteg. Bu, kakinya kelihatan. Kan warteg kalau nutup nggak semua ya Bu. Nutupnya badannya doang, sekepala. Pas kita lewat mau ke masjid, kita lihat lah itu sendalnya dia tuh ada di situ. Padahal masih siang ya. Pas dia balik ke rumah, berasa yang paling lemes dia Bu. Kita tanya, puasa apa enggak? Ya Allah, puasa sampai lemes banget. Padahal kita tahu sendalnya barusan ada di mana? Ada di warteg. Kenapa demikian? Orang bisa berpura-pura gak makan, gak minum karena puasa adalah ibadah rahasia. Kalau sholat, kelihatan dia sholat, ya enggak. Kita nanya sama teman kita, udah sholat Bu? Udah, kapan tuh tadi sejadahnya masih ada, gitu ya. Atau orang udah keluarin zakat Bu? Udah, kemarin saya titipin di badan amil zakat. Udah pergi haji Bu? Udah, pergi haji mah nggak pakai diumumin dah. Orang udah pada tahu. Tapi berbeda dengan puasa. Kalau puasa kita bisa tanya, puasa enggak? Puasa, padahal diem-diem abis makan. Karena kenapa? Puasa adalah ibadah rahasia. Nggak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Maka kalau kita mengerjakan puasa dengan baik, Allah memberikan ganjaran yang tidak bernilai ganjarannya. Itu yang pertama. Jadi sumu yauman, puasa nggak makan nggak minum. Pun pas lagi buka jangan sampai kalap Bu. Ada orang sono, orang sini mah nggak lain apa nggak sama ya? Yang kalau puasa pas lempengan buka puasa, ya Allah, segala macem mau dimakan sama dia. Padahal baru semacam dua macam perutnya udah kenyang. Makanya jangan sampai kita ditekan oleh hawa nafsu buka puasa berlebihan. Emang kalau orang lagi puasa jangan beli makanan. Apaan aja pengen dibeli. Karena perutnya dalam keadaan kosong, dalam keadaan lapar. Jadi berbukalah dengan yang secukupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara puasa, puasa nggak cuma nahan makan minum doangan. Apa yang perlu ditahan? Lisan kita, mata kita, telinga kita. Karena kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa, cuma lapar sama haus doang. Kenapa? Karena lagi puasa, mulutnya nggak dipuasain. Nih ada perkara-perkara Ibu yang menjadikan puasa kita kosong, nggak bernilai. Puasa dari pagi, dari subuh sampai maghrib, tapi di mata Allah kosong, tidak memiliki nilai. Kenapa? Pertama, lagi puasa ngomong bohong. Nggak puasa aja nggak boleh, apalagi lagi puasa. Lagi puasa ngomong bohong, puasanya kosong, tidak bernilai. Yang kedua, lagi puasa ghibah, ngomongin orang. Meskipun puasa kita rada jarang ketemu ya Bu, tapi sekarang dunia media sosial lewat WhatsApp itu akan lebih mudah, orangnya nggak ketemu, beritanya nyampe. Tuh ghibah. Makanya jangan sampai puasa kita menjadi puasa yang tidak bernilai. Ada orang datang ke rumah temennya, Bu, saya punya berita, mau denger nggak? Kita bilang, jangan. Allahumma inni shaim. Ya Allah, saya sedang berpuasa. Sekarang jangan, ntar aja habis maghrib. Datang ke rumah, ya. Buka puasa bersama atau habis taraweh dah. Habis taraweh udah kelar, pas banget nih malam minggu nih. Datang, ntar saya bawain, saya bikinin asinan, ya. Saya bikinin es teh gitu ya, saya bikinin cemilan. Tadi berita yang mau disampaikan bawa ke sini ntar habis maghrib. Bu, sama aja ya. Ramadan itu mulia seluruhnya.
Bukan cuma dari subuh sampai maghrib doang. Kalau mulianya cuma seukuran puasa, tarawehnya aja diletakkan di waktu malam. Jadi jangan sampai puasa kita kosong tidak bernilai karena lagi puasa ngomongin riba. Yang ketiga, puasa kita bisa tidak bernilai lagi puasa namimah, ngadu domba, bawa omongan ke sana kemari, ya, mencampurkan urusan yang bukan urusan kita sehingga orang sama orang jadi pada ribut, jadi pada berantem. Namimah. Yang keempat, bersumpah palsu. Ada orang yang lagi puasa, wallahi, tallahi, billahi, padahal sumpah dia menutupi kebohongannya, maka puasanya menjadi tidak bernilai. Dan yang kelima, yang membatalkan atau bukan yang menjadikan puasa kita kosong adalah memandang sesuatu dengan syahwat. Jangan. 5 inilah yang menjadikan puasa kita kosong tidak bernilai. Jadi sumu yauman, berpuasa di hari yang panas, diantaranya jaga makan, jaga minum. Jaga dari perkara-perkara yang diharamkan ketika puasa. Jaga lisan kita, mata kita, telinga kita dari perkara-perkara yang bisa menjadikan puasa kita kosong tidak bernilai. Nah, sebaliknya, kita cari amalan-amalan yang bisa mendatangkan pahala kebaikan. Apa diantaranya? Bulan Ramadan paling cakep kalau kita isi dengan baca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka isilah Ramadan kita dengan bacaan Al-Quran. Dan hampir rata-rata ya Bu, orang lebih cepat khataman ketika bulan Ramadan dibanding bulan biasa. Kalau bulan biasa ya aktivitas banyak, ngejar untuk khatamnya lama. Tapi kalau bulan puasa alhamdulillah, ada yang khatam 10 kali. Ada ibu yang khatam 10 kali. Ya, saya punya saudara dulu tiap 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Itu Masya Allah. Ada yang khatam 5 kali, ada yang 3 kali, ada yang 2. Ibu berapa kali khatam kalau Ramadan? 3, alhamdulillah. Berarti 10 hari khatam, 10 hari khatam. Ada yang 2, ada yang 1, ada yang setengah. Baru nyampe Al-Kahf udah lebaran ya. Artinya apa? Jadikan Ramadan itu adalah bulannya untuk lebih dekat kepada Al-Quran. Jangan sampai waktu kita lewat tapi nggak ada nilai kebaikan yang kita lakukan. Karena bulan puasa itu Bu, hampir aktivitas kita jauh berkurang ya. Majelis-majelis diliburkan, kondangan juga libur. Ada nggak orang yang ngundang Bu? Ngundang kawinan nggak ada, sunatan juga nggak ada. Paling banter undangan apa kira-kira? Bukber. Tapi Bu, ada catatannya. Orang-orang yang buka puasa bersama harus diperhatikan. Kadang-kadang dia ngebelain buka, sholat maghribnya lewat. Ngapain ngebelain yang nggak penting, meninggalkan yang wajib? Atau ketika dia buka puasa karena sampai larut malam, akhirnya terawihnya kelewat. Menganggap ya terawih sunnah. Iya, cuma kan sayang kalau gara-gara buka puasa terawihnya jadi ketinggalan. Jadi boleh buka puasa bersama, silaturahim, asalkan sholat maghribnya terjaga, asalkan terawihnya juga terjaga. Ini kadang-kadang ada orang yang puasanya masih sebulan, jadwal buka puasanya udah bererot. Hari ini di sini gitu ya. Nih hari ini sama temen ini, besok sama ibu-ibu arisan ini gitu. Ya silahkan aja, asal jangan sampai yang wajib jadi terlewatkan. Ya, sumu yauman, berpuasalah di hari yang panas untuk menghadapi panasnya daripada hari kiamat. Jagain puasa kita, isi dengan bacaan Al-Quran, isi dengan hal-hal yang mengandung kebaikan. Yang kedua, kata Imam Abu Darda, wasallu rak'ataini fi zulmatil lail li zulmatil kubur. Habis membekali diri kita dengan puasa, yang kedua, sholatlah 2
rakaat di waktu gelapnya malam, lizulmatil kubur, untuk menghadapi gelapnya kubur. Jadi besok bulan Ramadan pun dari mulai sekarang, bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, kita hidupkan malam kita dengan sholat minimal 2 rakaat. Kalau bulan lain biasanya ada bolongnya gitu ya, sholat tar ketiduran, tar sholat tar ketiduran. Tapi kalau bulan Ramadan mah insya Allah kita akan terbiasa setiap waktunya tengah malam kita terbangun. Kenapa? Karena kalau ibunya kesiangan, serumah bisa nggak sahur. Betul apa enggak? Kalau ibunya telat, ya, serumah bisa sahurnya cuma minum air putih doangan. Makanya ibu ini menjadi pokok. Dia harus bangun lebih awal, menyiapkan segala sesuatunya. Tapi kalaulah misalnya sahurnya jam 4, bangunnya jangan setengah 4. Dulu almarhumah ibu saya bilang, jangan sampai kita sahur, sholatnya kelewat, sayang-sayang. Ngebelain sahur nggak sempat sholat malam. Kalau sahurnya jam 4, tarik sejam setengah, 2 jam sebelumnya kita bangun dulu, bermunajat. Ya, kalau jam 1 bangun, kalau orang tua dulu gitu ya, jam 1 udah bangun, kuat matanya. Tuh menyiapkan ini itunya, kemudian diselingi dengan sholat gitu ya, bermunajat tuh Masya Allah. Kalau jam 1 rasanya sekarang kita udah nggak mampu nih, mata kita melek ya Bu. Jam 2 boleh. Baik. Masaknya. Iya, orang tua dulu masaknya lama ya di dapur. Kalau sekarang kan udah cepet. Kadang-kadang kalau sahur kita cuma ngangetin doang ya, nasi tinggal colok, jadi nggak terlalu lama. Jadi jangan sampai waktu malam kita lewatin, nggak sempet bangun malam, sayang-sayang. Kita bangun jam 2, setengah 3, sholat sunnah wudu, tahajud, hajat, witir ya. Kemudian kita minta sama Allah, berdoa. Kenapa? Di antara waktu yang paling afdol buat berdoa, fi jawfil lail, di waktu sepertiga waktu malam. Dan waktunya mustajab, bulannya bulan baik, maka insya Allah doa-doa kita itu lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu, selama kita nggak memasukkan sesuatu yang haram ke dalam badan kita. Nah, jadi Ramadan jadikan waktu kita untuk bisa mendirikan ibadah sholat malam. Malamnya tahajud, setelah Isya kita taraweh. Mau 8 boleh, mau 20 boleh. Jangan berantem 8 sama 20. Ya. Nih kadang-kadang orang, nih berapa? 8, nih berapa? 20. Kamu berapa? Nggak sholat dianya. Dia sibuk nyari kesalahan orang, dianya kagak sholat. Mau 8 boleh, mau 20 boleh. Cuma biasanya ya 11, 8 dengan witir 3. Biasanya cuma memang kampung kita ini kalau nyarinya yang dikit. Udah dikit nyarinya yang cepat. Begitu. Kalau sini sih lain kali ya. Lain apa sama? Kadang-kadang gitu ya. Ada masjid yang ternyata imamnya dalam satu malam dia baca 1 juz. Ada ibu masjid-masjid yang begitu. Taraweh dibaca 1 juz. Jadi setelah akhir dia khatam Quran. Ya seperti halnya di Mekah. Gitu. Ada yang begitu, awalnya rame. Orang dia belum tahu imamnya begitu ibu ya. Besoknya kata dia, kagak mau lagi dah sholat di situ. Kenapa? Soalnya kelamaan. Jadi kita dipersilahkan memilih mana yang kira-kira cocok dengan kita. Kalau badan sehat, ya kakinya masih kuat berdiri lama, silahkan ikut jamaah dengan jamaah yang panjang. Tapi kalau kakinya sakit, berdiri lama nggak kuat gitu ya, silahkan kita mengerjakan sesuai kemampuan kita, asalkan jangan sampai melewati malam kita dengan meninggalkan sholat sunnah taraweh. Itu sholat sunnah yang cuma ada di bulan puasa Bu. Ibu mau sholat sekarang nih, taraweh udah kagak bisa. Ya, nanti ada waktunya. Karena sholat taraweh waktunya khusus di bulan yang khusus. Jadi shollu rakaataini. Baik. Taraweh dini hari boleh.
Boleh. Kita misalnya habis Isya tidur, ya ngantuk banget. Habis makan kolak, asinan, nasi, ya Bu ya, kenyang deh tuh. Terus ketiduran. Boleh nggak taraweh di malam hari? Boleh. Selama belum masuk waktu subuh, gitu. Itu diperbolehkan. Ya, jadi dirikan ibadah sholat malam, apalagi di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Shollu raka'ataini fi zulmatil lail di zulmatil kubur. Dan orang yang mendirikan ibadah sholat malam, kata malaikat Jibril kepada Nabi, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bilail. Ketahuilah kemuliaan seorang mukmin terletak pada bangun malamnya. Jadi mudah-mudahan besok Allah kasih kita ya Bu, mata kita enteng dibawa buat baca Quran, kaki kita enteng dipakai buat sholat, badan kita enteng dipakai buat ibadah. Amin ya Rabbal. Itu yang kedua. Nah yang terakhir kata Imam Abu Darda, wa tasaddaqu bi shadaqatis sir liyaumil asir. Dan bersedekahlah secara sembunyi-sembunyi untuk menghadapi hari yang sulit. Sedekah. Besok pula di bulan Ramadan adalah bulannya sedekah. Orang lebih banyak berlomba-lomba sedekah di bulan Ramadan dibanding bulan biasa, ya. Orang yang banyak ikut mengeluarkan hartanya di bulan Ramadan karena tahu fadilah bulan Ramadan adalah lebih utama dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Kita juga jangan ketinggalan. Besok bulan Ramadan bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau orang-orang di Saudi, Bu, kalau mereka bulan Ramadan sedekahnya tuh Masya Allah. Ya, bukan kayak kita hitungan berapa kantong, berapa box, berapa dus. Kalau mereka sedekahnya bertruk-truk. Saya menjadi saksi langsung. Kalau dulu almarhumah ibu saya kalau bulan Ramadan seringnya puasanya di Mekah. Jadi saya suka diajak sampai lebaran di sana. Itu kalaupun kita misalkan kita ke sana nggak bawa duit yang banyak, insya Allah dicukupkan sama Allah, sahurnya ada, bukanya ada. Karena orang berlomba-lomba sedekah sampai bertruk-truk mobilnya, bergantian mengeluarkan sumbangan-sumbangannya, sedekahnya. Kita di sini, kalau kita belum mampu banyak nggak apa-apa, sesuai dengan kemampuan kita. Kita cuma bisa ya sedekah sehari, misalnya cuma mampunya 20.000, 25.000. Beli air mineral, kita taruh di masjid, di musola, ya, di depan rumah kita ada orang lewat, dia ngambil untuk buka puasa, itu menjadi sedekah yang luar biasa. Punya banyakan dikit, kita bikin deh tuh paket takjil, ditaruh di plastik misalnya, korma 3 biji sama lontong air cukup misalnya. Berapa kita bikin? 20, kita taruh orang-orang yang buka puasa di jalan, kita kasih, itu menjadi sedekah yang luar biasa. Dan Masya Allahnya sedekah ini menjadi simpanan akhirat kita. Di dunia orang yang sedekah jadi berkah hartanya, di akhirat sedekah kita insya Allah menjadi penerang cahaya kubur kita. Amin ya Rabbal. Makanya kita bersiap-siap dari sekarang. Bulan Rajab kita tanamkan amal-amal kebaikan. Bulan Sya'ban kita siram dengan memperbanyak baca sholawat. Insya Allah bulan Ramadan kita tinggal panen pahala kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Rabbal alamin. Selamat berpuasa, selamat baca Quran, selamat bersedekah, ya. Selamat menghidupkan malam-malam kita dengan ibadah. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan Ramadan tahun sebelumnya. Amin ya Rabbal alamin.